Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resa Lestari. Saya Alvenita Agustini. Saya Mia Rahmadina. Di sini saya Resa Lestari ingin menjelaskan pengertian ijarah. Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam pelaksanaan ijarah ini, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. Ijarah sering disebut dengan upah atau imbalan. Ijarah yang sering kita kenal dengan persewaan sangat sering membantu kehidupan, karena dengan adanya ijarah ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli benda untuk kebutuhan hidupnya, maka bisa diperbolehkan dengan cara menyewa. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syarah. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fikih. A. Ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. B. Ulama Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. C. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Contoh transaksi ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Saya Mia Rahmadina ingin menjelaskan rukun ijrah. Adapun rukun-rukun dalam ijrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab kabul atau syigat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijrah. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijrah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syarat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atau atas seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis-jenis ijrah. Terdapat dua jenis ijrah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijrah manfaat. Ijrah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijrah pekerjaan. Ijrah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijrah terbagi ke dalam beberapa jenis di bawah ini. Yang pertama, ijrah asli. Ijrah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek ijrah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua, ijrah mutahiyah bit tamlik. Ijrah mutahiyah bin tamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijrah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijrah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijrah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Selanjutnya saya Alvenita Agustini ingin melanjutkan tentang jenis ijarah, yaitu di sini ada jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut.
Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Selanjutnya ada pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa-menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, objek sewa hilang atau musnah, masa sewa-menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikan kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.